Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat teman-teman. Saya juga masih semangat di sini memotivasi teman-teman supaya teman-teman bisa semakin membaik dan menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba membahas ciri-ciri ya, atau ciri-ciri atau tanda-tanda kita akan membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety ya teman-teman. Oke, karena mungkin banyak sekali teman-teman itu yang masih merasakan kebingungan ya, kebingungan, dan kadang mungkin banyak juga yang mempertanyakan kepada diri sendiri juga, apakah saya itu sudah membaik atau belum gitu ya. Dan ini saya akan bagi berdasarkan dengan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Oke ya, jadi gini teman-teman ya, ciri-ciri atau tanda-tanda kita itu sudah mulai membaik ya, atau menuju pulih ya dari gangguan asam lambung dan anxiety. Tentunya pertama adalah ditandai dengan berkurangnya sensasi ya teman-teman, berkurangnya sensasi gitu ya. Bukan berarti itu tidak ada sensasi sama sekali gitu ya. Kalau ciri-cirinya itu mau membaik itu ya masih ada sensasi itu, cuma sensasi yang tadinya berpuluh-puluh itu ya, berpuluh-puluh itu bermunculan setiap hari ya, setiap hari ini sudah mulai berkurang gitu ya teman-teman ya. Jadi berkurangnya sensasi ini juga dibarengin dengan berkurangnya si anxiety ini juga teman-teman ya. Jadi ketika kita mau membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety gitu ya, pasti berkurangnya sensasi, terus berkurangnya juga si anxiety ini gitu ya. Kalau dari dari fisik ya, pertama adalah sensasi yang muncul ya. Kalau yang tadinya setiap hari ya, setiap jam ada sensasi muncul ya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat gitu masih merasakan itu, setiap hari merasakan itu, banyaknya sensasi. Lama kelamaan itu ya, ketika teman-teman sudah merasakan durasinya atau keluarnya sensasi itu mulai berkurang ya, mulai berkurang gitu, itu terus lagi gitu ya, bulan berikutnya gitu kok makin berkurang, itu sudah menuju membaik ya teman-teman, menuju membaik ya. Jadi bukan yang langsung hilang semua gitu ya, enggak. Itu berdasarkan pengalaman saya, itu enggak seperti itu saya gitu ya teman-teman. Tetap masih ada sensasi-sensasi gitu ya. Jadi durasinya aja gitu, durasinya itu kurang gitu ya, yang tadinya sehari bisa 8 kali muncul sensasi ya, nanti di bulan berikutnya itu 5 sensasi yang muncul gitu ya setiap harinya. Lah itu nanti berkurang lagi, dan itu ya teman-teman ya, itu jangan terkecoh gitu ya, jangan terkecoh ketika kita sudah merasakan badan itu kita itu udah enak gitu ya, udah enak gitu, sebenarnya udah enak tapi masih ada sensasi gitu ya. Kita jangan terkecoh, kita itu kendor ya, kendor dari yang sudah kita usahakan ya, yang sudah kita perbaiki 3P itu gitu. Karena apa teman-teman? Karena kadang kita sudah merasa membaik pun ya, itu suka kadang kayak seperti kena prank gitu ya, nggak kok muncul lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, memang ini prosesnya, proses menuju membaik, ciri-ciri membaik. Sensasi itu hilang ya, terus nongol lagi ya, hilang lagi, nongol lagi gitu. Itu seperti itu teman-teman ya, itu seperti itu, nggak apa-apa gitu. Ini memang prosesnya gitu, jalanin aja gitu ya. Jadi dari sensasi itu yang sudah berkurang, gitu ya, sampai dengan ya meninggalkan beberapa sensasi yang bandel gitu ya teman-teman, meninggalkan sensasi fisik yang bandel. Jadi masing-masing orang ini akan berbeda ya teman-teman ya. Ini banyak yang mempertanyakan juga gitu ya. Saya tinggal satu sensasi ini, dada itu serasa nyeri gitu. Kalau sensasi yang lainnya sudah saya lewatin semua. Ada lagi, saya tinggal
apa namanya, nafas gitu, nafasnya masih berat kalau yang lainnya sudah saya lewatin semua gitu ya. Terus ada lagi, saya pokoknya nyeri apa namanya, kembung kembung perut gitu, sama begah, sama ulu hati sakit gitu. Itu aja, kalau sensasi yang lainnya sudah pada hilang. Ya itu sebenarnya ciri-ciri sudah mau membaik teman-teman, sudah mau membaik itu ciri-cirinya seperti itu gitu ya. Sensasinya sudah, yang lainnya itu pada hilang, terus meninggalkan beberapa sensasi yang bandel gitu ya, sensasi yang bandel. Dan teman-teman itu nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah terlalu apa namanya, buru-buru kepingin ini harus hilang semua total gitu. Ya enggak, malah semakin semakin kepikiran nantinya ya teman-teman ya. Ya ikutin aja, karena teman-teman juga kan sudah pernah merasakan sensasi yang banyak, terus itu hilang satu persatu, hilang satu persatu. Ketika teman-teman menghadapi sensasi yang masih bandel gitu ya, itu ya harus sabar saja teman-teman. Lah wong saya juga begitu kok gitu ya. Sensasi saya yang tertinggal itu yang keliengan, badan goyang, mata buram, terus apa namanya, pokoknya gimana ya, ya susah ngomonginnya gitu ya, teman-teman pasti ya paham ya, sempoyongan, keliengan, goyang-goyang gitu ya, nggak fokus seperti rasa mau pingsan, itu bandel banget tuh di saya itu ya, bandel banget gitu. Jadi ketika sensasi-sensasi yang lainnya itu udah minggat gitu ya, udah minggat, udah minggat, udah minggat, udah minggat ya, ya meninggalkan itu satu dua sensasi itu yang apa namanya, yang bandel gitu ya. Dan nah, teman-teman nggak usah khawatir ya, memang ini prosesnya gitu ya, ini memang prosesnya, nanti juga akan membaik, lama kelamaan juga akan membaik seiring dengan apa namanya, kondisi apa namanya, kita juga semakin membaik, nanti sensasi itu juga akan apa namanya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit itu juga akan memudar, 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 dan nanti juga akan membaik ya, bisa beraktivitas lagi, bisa gembira lagi, bisa ceria lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya untuk masalah sensasi-sensasi ya, insya Allah ini juga akan apa namanya, akan membaik lah ya teman-teman ya. Banyak sih ya yang apa namanya, yang bilang katanya, oh saya udah berapa tahun ini nggak sembuh-sembuh, yang ini yang itu ya. Ya nggak apa-apa, memang masing-masing orang itu berbeda gitu ya, konsistennya orang dalam ikhtiar juga berbeda-beda gitu ya. Jadi ya untuk teman-teman itu, kalau teman-teman sudah apa namanya, sudah apa namanya, konsisten ya, konsisten menjalankan apa namanya, perbaikan untuk 3P-nya ya, terus apa namanya, untuk hal-hal yang lainnya gitu, teman-teman itu konsisten gitu ya, nggak usah risau dengan itu gitu ya, nggak usah risau dengan berita-berita yang, oh saya sampai 10 tahun, 15 tahun gitu, ya janganlah gitu ya, jangan 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 ini dari situ gitu ya, nanti teman-teman jadi pemicu lagi gitu, jadi apa namanya, semangatnya itu kendor lagi gitu. Kan banyak ya, banyak yang cuma apa namanya, 1 tahun gitu ya, cuma 1,5 tahun gitu ya. Ya nggak apa-apa, jalanin saja prosesnya teman-teman, jalani saja prosesnya gitu. Yang penting teman-teman itu konsisten gitu ya, dalam berikhtiar itu konsisten. Saya akan memperbaiki 3P, ya konsisten saja teman-teman, karena memang ciri-ciri akan membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety itu ya, kita juga sudah tidak terlalu terpengaruh dengan hal-hal negatif gitu ya, dengan hal-hal yang negatif lain gitu ya. Kita cenderung lebih ke percaya diri untuk menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Nah ini dari sensasi fisiknya itu sudah saya gambarkan seperti itu ya. Kalau saya detail sekali, wah durasinya bisa panjang sekali ya teman-teman. Dan ini dilihat dari ini apa namanya, dari segi psikis kita ya gitu, mental kita ya. Mental kita itu sudah mulai terbangun lagi teman-teman, walaupun belum sepenuhnya kita itu kembali ke mental yang sebelumnya gitu ya, yang sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety gitu ya teman-teman, tapi minimal itu sudah apa namanya, sudah membaik gitu ya, sudah seperti ada keberanian gitu ya, keluar rumah sudah berani gitu ya, jalan sendiri itu sudah berani ya, naik motor itu sudah berani sendiri, walaupun masih dengan sensasi goyang, keliengan, oleng gitu, tapi sudah berani gitu ya. Terus ke tempat keramaian ya sudah berani, walaupun di tempat keramaian itu masih merasakan pusing seperti mau pingsan gitu, tapi itu ciri-cirinya ya memang seperti itu, sudah ada keberanian gitu, walaupun sensasi fisik itu masih
apa namanya, masih mengikuti gitu, nggak apa-apa, karena memang butuh dilatih dan berlatih terus supaya apa teman-teman, supaya terbiasa gitu ya, supaya terbiasa. Nanti juga akan apa namanya, kita itu akan bisa mengendalikannya ya teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman ya, kita apa namanya, sudah bisa berpikir yang apa namanya, positif gitu ya, tidak selalunya berita-berita negatif yang masuk ke dalam pikiran kita gitu ya. Itu udah ciri-ciri mau membaik teman-teman. Terus sudah tidak sensitif lagi gitu ya, sensitif. Jadi ketika ada sesuatu hal yang kiranya tidak sesuai dengan apa apa kata hati kita, kita itu jengkel gitu. Nah ini sudah enggak, sudah lebih bisa menerima dengan legowo ya. Terus yang lebih ininya lagi ya, lebih bisa sabar gitu ya, yang tadinya gerusa-gerusu atau apa gitu, itu lebih bisa sabar. Terus sudah bisa menikmati ya, menikmati artinya apa namanya, apa yang ada di depan kita ya, itu yang kita lihat dan itu yang kita pikirkan gitu ya. Tidak yang kalau apa namanya, sebelumnya kan melihatnya itu kita sedang apa, tapi pikiran itu kemana gitu ya. Nah ini sudah bisa konsen gitu, kita mau nyapu ya sapu yang bersih gitu ya. Oh lagi masak ya kita apa namanya, masak gitu ya, kita masak biasa, jangan masak tapi pikirannya kemana gitu kan, pasti kan seperti itu kan dulu kan gitu kan, lagi masak tapi sudah mikirin yang geliyengan lah gitu, yang rasanya ngos-ngosan dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Karena sensasi semakin dipikirkan itu semakin menjadi teman-teman ya. Itu ciri-cirinya seperti itu gitu. Pokoknya dari segi psikisnya itu kita sudah seperti kembali ke sebelumnya, yang kita itu belum sakit gitu, yang tadinya suka apa bercanda sudah mulai bisa bercanda lagi, yang tadinya itu orangnya senang musik sudah apa namanya, sudah mulai apa namanya, sedikit-sedikit bisa dengar musik. Yang tadinya apa, jangankan dengar musik, dengar orang ngobrol agak kencang aja itu pusing gitu ya, pusing, jengkel gitu ya teman-teman ya. Nah terus lagi yang jelas itu teman-teman sudah bisa tersenyum gitu ya, sudah bisa tersenyum. Beda kan kalau masih sensasinya masih banyak ya, masih di zona rebahan, zona males, zona males-malesan gitu ya. Jangan kan untuk senyum gitu ya, untuk nyengir aja mm, gitu ya. Ya itu cemberut terus, tiap hari itu cemberut, itu raut mukanya cemberut. Saya itu ada foto-fotonya, itu saya abadikan gitu. Kayaknya dipaksa senyum pun itu juga susah sekali teman-teman. Tapi nanti teman-teman itu bisa ya, ketika sudah mulai bisa nyengir terus tersenyum gitu ya, itu udah tanda-tandanya sudah mulai membaik. Lihat-lihat video-video lucu gitu ya, lihat-lihat video lucu itu sudah bisa senyum lah minimal ya, nggak tertawa yang lepas tapi ya sudah bisa senyum, itu sudah mulai membaik. Kalau dulunya kan enggak, mau video lucu selucu apapun waktu masih di zona apa namanya, banyak sensasinya gitu ya, belum ada perubahan ya, nggak bisa senyum gitu ya teman-teman ya. Jadinya seperti itu teman-teman, nggak usah khawatir gitu, karena memang ciri-ciri memang orang yang mau membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety itu ya, di antara dari apa ciri-ciri fisiknya, nah, ada juga dari ciri-ciri psikisnya gitu ya. Itu teman-teman itu coba apa namanya, coba eh, lihat ya, lihat sendiri gitu ya, gimana ya perubahan saya, apakah sudah menuju mulai membaik atau masih jalan di tempat gitu. Ketika teman-teman merasa masih jalan di tempat, berarti teman-teman harus lebih bisa atau lebih lebih punya apa namanya, keinginan atau lebih disemangatkan lagi untuk konsisten ya, konsisten untuk merubah apa namanya, 3P lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya. Nggak usah berkecil hati, tetap nanti juga akan sembuh teman-teman ya, akan sembuh, akan membaik lagi, akan ceria lagi, akan gembira lagi ya, itu teman-teman ya. Jadi apa namanya, sedikit apa namanya saya apa namanya, bagikan bagaimana ciri-ciri akan membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety berdasarkan yang pernah saya
alami ya teman-teman ya. Dan ini nanti prosesnya juga masih ada teman-teman ya, dari zona parah-parahnya sampai dengan apa namanya mendingan gitu ya. Dan nanti ketika sudah apa namanya sudah benar-benar yang lainnya sudah pada hilang, meninggalkan 2 atau 3 sensasi itu. Nah, itu 2-3 sensasi itu untuk hilangnya semua itu juga proses lagi teman-teman, proses lagi gitu. Prosesnya ya agak lumayan gitu ya, karena kita merasanya gimana, orang tinggal 1 sensasi aja kok kayaknya bandel sekali. Ya memang seperti itu, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan kita tunggu hilang semua sensasi baru kita itu bergerak, atau kita itu berkarya, atau kita itu bekerja, atau kita itu berusaha gitu ya. Intinya ketika kita sudah bisa badan kita sudah bisa diajak untuk apa namanya kompromi, untuk kita itu beraktivitas, ya mulailah beraktivitas, tapi dengan apa namanya kita itu menjaga ya kekuatan kita itu seberapa, ya capeknya itu nggak boleh terlalu capek dulu gitu ya. Jadi intinya jangan tunggu semua sensasi itu hilang baru kita itu apa namanya mulai bergerak dalam arti mulai berkarya. Itu nantilah kalau sudah sensasinya hilang semua. Gangguan ini butuh proses teman-teman, butuh proses untuk menghilangkan semua sensasi, itu butuh proses ya. Jadinya apa teman-teman, dikasih kita itu sudah membaik, itu juga sudah syukur alhamdulillah, dan ayo mulai apa namanya mulai beraktivitas lagi, walaupun dengan apa namanya pelan-pelan, walaupun dengan yang apa namanya belum normal seperti sedia kala gitu, tapi dilatih terus teman-teman. Insya Allah teman-teman itu akan bisa melalui ini, amin ya robbal alamin. Teman-teman itu akan sembuh ya, amin ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya, semoga teman-teman bisa termotivasi, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.